Ukuran air 20 dengan timbangan adalah kurang lebih 500 liter Baghdad, sedang 20 dengan alat ukur dalam wadah kubus adalah 1/4 hasta orang normal setiap panjang, lebar dan dalamnya. Sedang dalam wadah silinder atau bulat adalah dengan diameter 1 hasta manusia di setiap sisi dan dalamnya 2 hasta dengan hasta tangan tukang kayu, yakni 1/4 hasta tangan biasa. Air yang berjumlah 20 tidak dapat dihukumi najis, walaupun masih kemungkinan seperti diragukan apakah air tersebut sudah mencapai 20 ataupun belum dan walaupun sebelumnya telah diyakini sedikitnya jumlah air tersebut, dengan sebab terkena najis selama najis tersebut tidak merubah sifat air walaupun najis tersebut larut di dalamnya. Tidak wajib menjauhi najis di air yang berjumlah banyak. Kalau seandainya seseorang kencing di laut, kemudian terjadi buih, maka buih tersebut dihukumi najis bila jelas buih itu dari air kencingnya atau dari air yang telah berubah salah satu sifat air dengan sebab air kencing tersebut, dan bila tidak seperti itu maka tidaklah dihukumi najis. Jika sebuah kotoran kering dilemparkan ke dalam air, lalu dari pelemparan tersebut menimbulkan percikan air yang mengenai pada suatu benda, maka benda tersebut tidak dihukumi najis. Air yang jumlahnya sedikit yakni air yang kurang dari 20 dapat menjadi najis, bila air itu tidak dialirkan, dengan sebab masuknya najis pada air tersebut dengan najis yang dapat dilihat dengan mata orang yang normal, yang tidak dimafu di dalam air walaupun dimafu di dalam salat, seperti halnya hukum selain air yakni dari perkara yang basah dan cair walaupun cairan yang berjumlah banyak. Tidak najis dengan sebab masuknya bangkai yang tidak memiliki jenis darah yang mengalir saat anggota tubuhnya dirobek seperti skorpio kalajengking, dan cecak kecuali bangkai tersebut merubah sifat air walaupun dengan perubahan yang sedikit, maka pada saat seperti itu air menjadi najis. Tidak dengan masuknya bangkai kepiting dan katak, maka air menjadi najis dengan sebab dua bangkai hewan tersebut, sementara segolongan ulama berpendapat lain. Dan juga tidak najis dengan sebab bangkai dari hewan yang muncul dari air seperti halnya lintah. Kalau seandainya bangkai-bangkai itu dilempar ke dalam air, maka air dihukumi najis walaupun yang melempar adalah selainnya orang yang mukallaf. Tidak masalah melempar hewan pada waktu masih hidup secara mutlak. Mayoritas ulama, kita lebih memilih pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa air tidak dihukumi najis secara mutlak kecuali air menjadi berubah. Air yang mengalir seperti halnya air yang diam. Dalam kaul kadim Imam Syafi'i disebutkan bahwa tidak dihukumi najis sedikitnya air tanpa perubahan dan itu adalah mazhab Imam Malik. Dan Majmu'-nya Imam Nawawi mengatakan, baik adanya najis tersebut cair ataupun padat. Air sedikit yang terkena najis dapat menjadi suci dengan sampainya air tersebut menjadi 20. Walaupun dengan menggunakan air yang terkena najis, sekira tidak ditemukan perubahan pada sifat air tersebut. Sedangkan air banyak yang terkena najis dapat suci dengan sebab hilangnya perubahan pada air itu dengan sendirinya atau dengan air yang ditambahkan atau dikurangi sedang sisanya masih banyak. Syarat yang kedua dari wudhu adalah mengalirkan air pada anggota yang dibasuh, maka tidak cukup mengusapkan air tanpa mengalirkan karena hal tersebut tidak dinamakan membasuh. Syarat ketiga dari wudhu adalah pada anggota ketiga dari wudhu adalah pada anggota wudhu tidak terdapat sesuatu yang dapat merubah air dengan perubahan yang membahayakan seperti minyak zafaran dan kayu cendana.
sementara sekelompok ulama berpendapat lain. Syarat yang keempat dari wudhu adalah pada anggota wudhu tidak ada penghalang di antara air dan anggota yang dibasuh seperti kapur lilin, minyak yang telah mengeras, zat tinta dan inai. Berbeda dengan minyak yang cair, walaupun air tidak menetap pada anggota wudhu dan bekas tinta dan inai. Begitu pula disyaratkan, menurut mayoritas ulama, tidak adanya kotoran kuku yang dapat mencegah masuknya air pada bagian di bawah kuku tersebut. Sementara sekelompok ulama berpendapat lain. Sebagian ulama tersebut adalah Imam Al-Ghazali, Imam As-Zarkashi dan selain keduanya. Mereka bersikukuh memperkuat pendapatnya dan menjelaskan bahwa sesuatu yang berada di bawah kuku yakni dari kotoran bukan sejenis adonan roti merupakan dispensasi ruhsyah. Imam Al-Atsrai dan selainnya memberi isyarat atas lemahnya pendapat mereka. Imam Mutawali dalam kitab Tatimah dan selainnya menjelaskan dengan menggunakan pendapat yang tertuang dalam Ar-Raudah dan selainnya bahwa kotoran yang berada di bawah kuku, jika dapat menghalangi masuknya air ke tempatnya tidaklah mendapatkan dispensasi. Imam Al-Bagawi berfatwa bahwa kotoran yang dihasilkan dari debu itu dapat menghalangi sahnya wudhu, berbeda dengan keringat yang mengeras yang muncul dari tubuhnya sendiri, dan Imam Yusuf telah mengambil keputusan dalam kitab Al-Anwarnya sesuai dengan hal tersebut. Syarat wudhu yang kelima adalah masuknya waktu salat bagi seorang yang selalu hadat seperti orang yang beser dan istihadah, dan disyaratkan pula baginya untuk menduga masuknya waktu salat, maka baginya tidak diperbolehkan berwudu, seperti halnya orang yang tayamum untuk salat fardu ataupun sunnah sebelum masuknya waktu untuk mengerjakannya, dan untuk salat janazah sebelum memandikannya, dan untuk salat tahiyatul masjid sebelum masuk masjid, dan untuk salat rawatib yang diakhirkan sebelum melakukan salat fardu. Wajib melakukan 2 wudu atau 2 tayamum bagi seorang khatib yang selalu hadat, 1 wudu untuk 2 khutbah dan satunya setelah 2 khutbah untuk melakukan salat Jumat, dan dicukupkan 1 wudu untuk kedua hal tersebut baginya untuk berwudu di setiap akan melaksanakan salat fardu, seperti halnya tayamum. Begitu pula wajib membasuh vaginah dan mengganti kapuk yang berada pada bibir vaginah dan mengganti pembalut walaupun pembalut tersebut tidak bergeser dari tempatnya. Dan bagi sejenis beser kencing diwajibkan untuk bersegera melaksanakan salat. Kalau seandainya ia mengakhirkan salat karena untuk kemaslahatan salat seperti menunggu jamaah atau salat Jumat, walaupun salat tersebut diakhirkan dari awal waktu, dan seperti berangkat menuju masjid, maka hukumnya tidaklah masalah baginya.